Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Farida Nur Aziza, Margareta Gita Cahyani, dan saya sendiri, Rin Rianto. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah praktikum elektronika analog dengan judul Power Supply 5 volt dengan dosen pengampu Bapak Hidayat Nur Isnianto SPMN dan asisten dosen Hilmi Rahmansyah Baskoro dan Syauqi Tansil. Next. Pertama, ada pengertian rangkaian satu daya atau power supply berfungsi untuk menyediakan arus dan tegangan tertentu sesuai dengan kebutuhan beban dari sumber daya listrik yang ada. Untuk mencukupi kebutuhan beban DC dari jala-jala, diperlukan suatu rangkaian satu daya yang mengubah tegangan AC ke tegangan DC. Kemudian untuk komponen penyusun rangkaian power supply 5 volt, di sini yang pertama ada V-sign yang digunakan untuk memberi arus AC atau sumber tegangan. Kemudian yang kedua ada dioda, di sini digunakan 4 dioda atau bridge, digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Kemudian yang ketiga ada kapasitor, digunakan untuk menyimpan sementara tegangan. Keempat adalah IC regulator, digunakan untuk menstabilkan tegangan. Kelima ada transformator step down, digunakan untuk menurunkan tegangan AC, dan LED yang digunakan sebagai output. Di tabel ini juga bisa dilihat nama komponen yang digunakan untuk dalam pencarian di Proteus. Oke, next. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian dari power supply 5 volt yang telah kami buat di Proteus. Pada tahap pertama dalam rangkaian power supply ini ada yang namanya penurunan tegangan. Di sini kami menggunakan tegangan PLN yaitu besarnya kurang lebih 220 volt dan diatur dalam V-sign dengan amplitude pada V-sign 311,173 dan frekuensinya 50 Hz, sehingga nanti akan menghasilkan tegangan kurang lebih 220 volt. Tujuan untuk penurunan tegangan ini agar tegangan yang bekerja dalam power supply ini tidak terlalu besar. Tahapan kedua dalam pembuatan rangkaian power supply adalah rectifier atau penyearah. Pada penyearah ini menggunakan komponen dioda. Nah, pada rangkaian kami menggunakan dioda bridge atau dioda 4 dioda. Mengapa menggunakan dioda bridge? Karena dioda bridge ini akan menghasilkan gelombang penuh yang lebih baik daripada hanya menggunakan satu dioda saja. Selanjutnya, untuk lebih menyempurnakannya lagi, masuk ke tahapan yang ketiga, kami menggunakan kapasitor yang merupakan tahapan penyaring atau filter. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kapasitor itu berfungsi sebagai penyimpan tegangan sesaat. Jadi, ketika tegangan dari supply itu mengecil, kapasitor akan mengeluarkan tegangan dan akan dimasukkan ke jaringan. Begitu pula ketika tegangan dari supply itu membesar, maka kapasitor itu akan menyimpan tegangan dan akan memasukkan ketika tegangan supply-nya itu mengecil. Begitu. Selanjutnya adalah penstabil tegangan atau regulator. Regulator digunakan untuk menstabilkan tegangan sehingga power supply akan menghasilkan output 5 volt yang dapat dilihat pada voltmeter. Di sini kami menggunakan IC 7805 untuk output plus 5 volt dan IC 7905 untuk output minus 5 volt. Kemudian terdapat pula output berupa osiloskop yang disambungkan ke 3 channel. Channel A disambungkan pada V-sign atau input, channel B dan C
dihubungkan di antara tahap penyearah dan penyaring. Namun bedanya pada channel B disambungkan untuk output plus 5 volt, sedangkan channel C pada output minus 5 volt. Grafik yang dihasilkan pada channel A berupa sinus karena menggunakan V-sign. Kemudian channel B dan C akan menghasilkan sinyal yang bertolak belakang karena menghasilkan output yang berbeda, yaitu plus 5 volt dan minus 5 volt. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian power supply yang kami telah buat bertujuan untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Tegangan AC yang kami gunakan pada V-sign menggunakan tegangan pada PLN yaitu kurang lebih besarnya 220 volt. Sedangkan output atau tegangan DC-nya menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan pada rangkaian kami menggunakan 5 volt sebagai outputnya. Kemudian yang kedua, komponen yang digunakan pada rangkaian yang kami buat adalah V-sign, transformator, dioda, kapasitor, IC, dan LED. Kemudian yang ketiga, 4 tahapan yang dilakukan dalam pembuatan power supply adalah penurunan tegangan, penyearah, penyaring, dan menstabil. Kemudian yang keempat, rangkaian yang kami buat dinyatakan berhasil karena input dan output yang tertera pada voltmeter menghasilkan nilai yang sesuai dengan prinsip kerja pada power supply 5 volt. Sekian saja dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.